wa arsalna riyaha. Kalau kalimatnya wa arsalna, di kami kirim utusan, kami berarti angin pun bisa berperan sebagai utusan. Memang Allah itu kalau ngutus itu bisa dalam bentuk malaikat yang diutus Allah untuk menyampaikan wahyu. Diutus Allah pun macam-macam, malaikat itu diutus Allah tidak hanya untuk menyampaikan wahyu ya. Makanya ada tugas yang macam-macam. 10 malaikat itu ditugas untuk menyampaikan wahyu Jibril. Nah, yang paling sama senangi di antara malaikat itu siapa? Di antara Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Jangan cuma senang Mikail aja. Mikail bagian apa? Mikail Pemberi bagian rezeki, guys. yang paling sama senang. Sama Israel senang nggak? Ayo. Takut, Gus, Jangan. takut. Coba Pak Budi. Musuh. Jangan gitu. Itu namanya nggak adil itu. Jadi sama Jibril ya seneng, sama Mikael pembagi rezeki ya seneng ngore. Tapi sama Israel ya seneng no. Malah berteman sampean itu harusnya. Mas Israel, sampean kok berkeliteran di sini itu mau ngapain, Mas? Loh, ingat loh ya. Dalam hadis itu disampaikan Israel itu minimal 70 kali dalam satu hari itu nyambangi kita itu. Itu malaikat yang diutus Allah untuk apa? Mencabut nyawa kita. Jadi 70 kali ditengok gitu. Oh ini Pak Budin udah siap belum ini? Dilihat lagi, nanti sejam lagi. Nggak sampai sejam lah. Sehari itu 24 jam. Berarti dalam 1 jam itu minimal berapa kali? Hampir 3 kali dalam 1 jam itu. 30, iya tuh. Masya Allah. Kita itu tiap 20 menit ditengok oleh malaikat Israel. Ditengok oleh malaikat Israel. Ditengok. Dalam 1 jam 3 kali. Ini udah siap belum ini Pak Saiful? Oh, lagi ngapain dia? Kok nggak siap-siap itu? Gitu misalnya. Itu lagi ngapain Pak Mukhlisin itu? Oh Pak Saiful sedang siap-siap. Oke. Tengok lagi 1 jam. Sedang ngapain dia? Oh sedang ngumpulin fulus. Terus dilihat. Kerjasama tuh. Malaikat Israel sama malaikat siapa? Rokib dan Atid. Rokib dan Atid itu diperintah juga dikirim Allah juga tuh. Untuk apa? Untuk nampingi kita. Rokib Atid. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma yalfidhu min qawli illa ladayhi raqibun atid. Didampingi. Nah, ditengok tuh sama malaikat Israel. Jadi dapat fulus tadi dicatat di mana dia? Kanan apa di kiri tadi? Gitu. Nah, jadi dicatat semua. Ditengok lagi. Jadi jangan hanya seneng sama yang diharap-harap yang datang malaikat Mikail. Ya kan? Ada Israfil. Itu juga konon trompetnya itu sudah nempel di bibirnya Israfil itu. Kalau mungkin ribuan tahun yang lalu baru diangkat trompetnya. Sekarang udah nempel itu. Nah, sebentar lagi narik nafas. Kalau setelah narik nafas ya apa selanjutnya? Ya, kesembuhan. ada malaikat Ridwan, ada malaikat Malik, ada malaikat Mungkar Nakir. Semuanya diutus Allah dengan masing-masing tugasnya. Ada juga malaikat yang diutus untuk mengirimkan azab. Azab yang dikirimkan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu yang membangkang terhadap Rasul yang dikirim Allah. Nah, pada ayat ini kita mempelajari tentang utusan Allah yang berupa angin. Berupa angin.
Wa arsalna riyah. Selain angin, ada nggak utusan? Ada dalam bentuk burung. Ya kan? Wa arsalat tayra kan? Yang di surat Al-Fil. Surat Al-Fil. Surat Al-Fil itu surat tentang gajah, tentang serangan pasukan Abraha ke Ka'bah. Itulah. Alam taro kaifa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tidakkah taro kamu mengetahui? Alam taro kaifa bagaimana? Apa yang terjadi pada ashabul fil? Ashabul fil itu pasukan gajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Apakah kamu tahu bagaimana dijadikan upaya makar mereka menjadi sia-sia? Wa arsala alaihim, dan kami utus kepada mereka apa? Toiron, burung ababil. Nah, ini burung ababil ini burungnya konon nggak besar ya. Burungnya itu kecil-kecil, tapi ngambil batu dari neraka untuk dilemparkan alaihim atas siapa? Ashabul fil tadi, pasukan gajah tadi. Arsala alaihim toiron ababil, lalu tarmihim, lalu dilemparkan kepada mereka batu-batu neraka tadi. Tarmihim bihijaratim min sijil, dengan hijarah batu min sijil, dari neraka sijil kan. Itu berarti Allah mengutus burung. Arsalna alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Lalu menjadikan apa ini? Kan gajah itu hancur lebur, tunggang langgar, nggak karu-karuan. Nah, setelah malaikat, setelah burung, Allah juga mengutus di sini ar-riyah, angin. Lawaqiha, untuk mengawinkan. Jadi angin itu kalau dulu di pelajaran biologi ya, itu ternyata bagaimana sih cara bunga-bunga itu kok bisa tumbuh. Ternyata mereka memang ya ada laki ada perempuan ya. Ada serbuk sari sama apa satunya itu, lupa saya. Kelopak sari sama serbuk, oh diwalik-walik mas Bijan, saya udah bener kok. Iya, hah? Putih kepala putih sama serbuk sari gitu loh. Kepala putih itu di kelopak bunga sebelah gitu, lalu diterbangkan sama angin sehingga nempel di serbuk sari. Maka terjadilah dia kemudian. Ini ada satu penelitian gini loh, dulur. Yang saya kasih tahu ya. Ternyata hutan Amazon yang berada di Amerika Selatan, ya, yang di Amerika Selatan tuh, ternyata itu adalah dikasih pupuk dari zat hara yang ada di gurun pasir di Afrika. Padahal itu belahan bumi yang sama sekali berbeda. Allah menerbangkan zat hara dari gurun pasir itu melewati samudra Pasifik. Jadi betapa kuasanya Allah. Jadi kalau hanya sekedar mengirimkan angin dari 50 meter BA ke 50 meter B gitu aja gampang. Nah ini wa arsalar riyah. Jadi menerbangkan putih tadi itu ke serbuk sari. Nah itu ya tempat gitu ya. Serbuk sari ke putih, Gus.
Podo wae Udi. Jadi serbuk sari ke putik kepala ya. Iya. Putik kepala. Jadi di situ terjadi penyerbukan istilahnya. Terjadi penyerbukan. Nah, lalu fa'angzalna setelah terjadi penyerbukan tidak cukup itu. Jadi tadi dari serbuk sari ke putik kepala tadi, kemudian terjadi penyerbukan, ternyata di situ yang mengawinkan lawaiha. Allah lah yang mengawinkan mereka, ya Allah. Betapa sederhananya Allah ya dalam mengawinkan manusia itu. Mengawinkan burung itu. Bunga. Gak pakai undangan. Gak pakai nyewa tenda. Gak pakai nanggap son. Gak pakai catering. Gak pakai seragam. Ini gak pakai seragam sudah. Sama Allah cepat diserbukkan gitu aja. Kita itu sebenarnya pas dinikahkan itu bedanya sama binatang atau sama tumbuh-tumbuhan. Itu hanya karena kalau kita harus pakai izin orang tua, terus ada akadnya supaya sah, ya kan? Lalu ada mas kawin, lalu ada saksi, gitu kan? Jadi itu mungkin caranya si bunga ini juga beda ya. Ada saksi juga mungkin di antara mereka, kita juga nggak tahu ya. Ada mas kawin juga, kita juga nggak tahu bentuknya seperti apa. Tapi yang jelas sama-sama kita tidak disuruh untuk prewedding. Nggak ada. Kita tidak disuruh. Nggak ada perintah prewedding. Gimana Pak Barul? Nggak pakai KUA. Ya, kalau KUA mereka pakai loh, ya langsung meng-KUA-kan Gusti Allah. Nah ini kan lawakihha ini Allah sendiri yang mengawinkan ya. Dan kami kan gitu, lawakihha. Jadi pakai Pak Barul, tetap pakai KUA. Cuma preweddingnya itu ketika ditiupkannya angin itu mungkin ya kan. Jadi sampean dan saya nggak usah preweddingan. Tetap walimahan enggak apa-apa. Kalau tamunya banyak nggak apa-apa, nyewa gedung. Kalau tamunya dikit ya wis di rumah saja. Pokoknya yang penting rukunnya sah. Ketika para saksi menyebutkan sah, saat turunnya ngomong langsung sah kok kan, biar cepat. Nah itu. Jadi ini menunjukkan bahwa betapa kuasanya Allah mengawinkan manusia, mengawinkan binatang, mengawinkan tumbuh-tumbuhan. Jadi jangan dikira bahwa tumbuh-tumbuhan itu tidak bernyawa, tidak hidup itu loh. Buktinya pakai pernikahan nih. Siapa yang menjadi KUA-nya? Angin. Ya kan? Yang menjadi KUA-nya siapa? Angin. Yang naibul wali yang menikahkan angin. Diperintah siapa? Diperintah Allah. Jadi ada ini Pak Bakhrul KUA-nya siapa? Arya, angin. Kan? Jadi ngaji akhirnya kita tahu ternyata KUA juga bisa jadi angin. Makanya saya ingat nyanyiannya Roma Irama ini. Wahai angin duta suara. Kita ada gitu ya. Kirimkan gimana itu lagunya? Punya Roma itu loh. Wahai angin duta suara. Ini lagu lawas Pak Bakhrul, Pak Mukhlisin harusnya ingat ini lagu-lagu tua ini. Lagunya Roma Irama itu. Nah, itu ditunjukkan oleh Allah di sini kita. Fa'angzalna setelah kemudian penyerbukan nggak cukup itu, tapi butuh nutrisi dari hara tanah. Fa'angzalna minas sama imaan. Kemudian kami turunkan air dari langit. Untuk apa? Fa'asqainakumuhu. Untuk memberikan minum dengannya. Allah menarik air dari sungai, dari laut dengan kelembapannya lalu naik ke atas, diikat oleh
mekanisme di langit jadi mendung, setelah jadi mendung, kemudian perbedaan tekanan satu tempat dengan tekanan yang lain, Allah meniupkan mendung ke tempat yang dibutuhkan, lalu di sana kasih beban, turun jelas dalam bentuk hujan, hujan menyuburkan tanah, tanah kemudian bersinergi menjadi enzim yang dibutuhkan, yakni pH atau hara tanah. Nah, dari hara tanah itu, kemudian Allah istilahnya memberi minum apa? Bumi, dan kemudian menumbuhkannya. Wa ma antum lahu bikhazinin, dan bukanlah kamu yang menyimpannya. Menyimpan di mana? Ya di tanah. Hanya kita dilarang oleh Allah untuk apa? Dilarang untuk berlebihan dalam penggunaan air. Makanya orang-orang yang mandi di basap-basap, ya kan? Basap itu loh, itu berlebihan. Ngapain coba? Ya kan? Jadi air-air yang menurut saya berlebihan itu penggunaan air harusnya digunakan karena apa? Karena air ini sumber utama. Orang bisa tidak makan, tapi kalau tidak minum tidak mampu. Jadi sumber utama hidup itu ya air. Air itu loh. Bukan makanan itu kedua setelah air. Makanya ini yang perlu ditekankan di sini, satu diantaranya ketika Allah memberitahu bahwa bahkan makanan pun kan berasal dari tumbuh-tumbuhan. Sementara tumbuh-tumbuhan itu hidup dari air. Nah ini, kalau kita memaknai fa'asqainakumuhu, dan kami pula yang memberi minum sama para tumbuh-tumbuhan itu, tumbuh-tumbuhan yang diserbukkan oleh angin tadi. Wa ma antum lahu bikhazinin, dan kami yang menyimpan dalam tanah. Kamu jangan asal makai aja tuh manusia. Makanya kalau buka keran gitu, jangan buka kelak sih. Ikut nggak pakai dikasih tulisan. Masa di toilet atau di ini jangan lupa nutup keran. Lah ya ampun. Sampai kalau ada peringatan gitu, saking nemennya orang yang pakai di situ tiap hari itu. Ya kan? Sampai sering nutup keran lupa itu loh. Air itu di beberapa bagian belahan bumi sangat sulit gitu. Jadi ada cabang di Gunung Kidul ya. Itu dulu tahun 2000-an, 90-an itu hampir tiap tahun itu ada studi syukur ke sana. Untuk apa? Untuk latihan melakukan apa yang dilakukan warga desa di sana. Di mana untuk ngambil air itu harus turun ke lokasi yang sangat curam 100 meter lebih itu. 500-an meter lah. Sambil bawa galon air itu ke atas itu. Harus merasakan gitu semua para santri SMA di Mabes dulu. Laki, perempuan, besar, kecil itu harus, benar-benar kayak mau mati rasanya itu. Tapi bagi orang sana memang udah biasa untuk menghargai nikmat air ya. Betul. Padahal untuk yang di dasar tadi yang diambil itu sumur pun galinya itu entah berapa belas tahun gitu. Kenapa? Karena ya batu itu yang digali itu. Nah, sedemikian sulit kalau kita di perkotaan atau di pedesaan yang berlimpah air, lalu kita menyanyiakan air itu bahaya nanti. Saya kena kufur nikmat. Makanya yuk banyak menghemat air ya. Wa innala nahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warithun. Kamilah yang memberi hidup dan mematikan. Dan kami pula yang akan mewarisi semua. Jadi itu nanti milik Allah. Gini loh, dulur. Kenapa sih Allah kok memerintahkan kita untuk membawa hasil usaha kita ke akhirat? Karena gini. Karena kalau sampean nanti tidak bawa pulang hasil kerja sampean di dunia ini ke akhirat, diwariskan nanti jadi kayak tongkat estafet diwariskan sampai anak cucu, akhirnya toh ya Allah sendiri yang mewarisi. Padahal artinya gini, semuanya akan kembali kepada Allah. Yang mending kita sekarang mengembalikannya dalam bentuk bekal sangu kita. Karena kalau nggak gitu nanti akan kembali kepada Allah juga, tapi tidak dalam bentuk sangu. Kenapa? Karena kita lebih baik ya kita sekarang bawa, sudah, gitu lah ya.
Karena toh nanti semuanya bumi sudah dikukut, dihancurkan, pemain sandiwara juga sudah turun dari panggung. Kan sedang ada di panggung sandiwara, gantian, masih muda-muda ini sebentar lagi naik panggung. Tapi nanti akhirnya panggungnya dibubar semua pada saat kiamat. Siapa yang bubar? Ya Allah. Siapa yang mewarisi semua properti panggung itu? Ya Allah. Ya. Walaqad alimna al-mustaqdimina minkum walaqad alimna Putus-putus terus, Gus. mustakhirin. Allah juga tahu siapa lagi yang belum naik panggung siapa. Allah tahu. Ya. Jadi Allah tahu siapa yang naik panggung, siapa yang turun panggung, siapa yang mustaqdimin, siapa yang mustakhirin. Tahu semua. Jadi dan panggung sandiwara nih, ada yang sekarang sedang berada di panggung, ada yang sudah kemarin sudah lewat, sudah turun panggung, ada yang belum naik panggung, mau memerankan perannya dalam permainan sandiwara ini. Allah tahu semua, kita enggak tahu. Kita hanya tahunya yang sedang ada di panggung. Yang sudah 1000 tahun yang lalu siapa aja enggak tahu kita. Juga yang 1000 tahun atau 10 tahun yang akan naik panggung ini siapa enggak tahu. Masih di kandungan, masih di pohon-pohon yang belum dimakan oleh suami istri sebagai bahan nanti untuk menciptakan manusia. Rabbaka wa yahsyuruhum innahu hakimun alim. Dan Allah lah yang akan ngumpul mereka dibersihin, terus orang-orang yang peran-peran tadi para ahli dikumpulkan semua lagi, ditanyain gimana tadi di panggungnya, dinilai semua. Itu namanya yaumul hisab, dinilai, hari penilaian. Walaqad khalaqnal insana min salsalim min hama'im dan kamilah yang menciptakan serta lumpur yang diberi bentuk lumpur yang dibentuk ya dibentuk oleh Allah, dulur-dulur, yang menggambar kita itu Allah, gitulah. Jadi ya Allah, kita ini apa ya, kadang tidak memahami siapa kita itu ya. Yusawirukum fil arhami kaifayasa, itulah. Jadi dialah Allah yang menggambar kamu, membentuk kamu dalam rahim. Coba dibuka di surat Ali Imran ayat 6. Ayo gantian, kasih kesempatan yang lain yang belum pernah baca ya. Bang, enggak ibu-ibu, bapak-bapak dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Jawa, kita temukan tuh surat Ali Imran ayat 6. Mana dari pegunungan barat-barat sana atau dari Malaysia? Bu Tanti silakan. Siapa? Pak Syuaibi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sadaqallahul Adzim. Terima kasih, Gus. Ya, kupas itu manusia diciptakan dan dari lumpur kan gitu. Loh, Allah itu menciptakan manusia di surga dulu. Itu dari memang dari istilah lain dari min sulalatin min tin. Dari saripati
excuse me, Gus. Breaking up, breaking up. Putus-putus, Gus. Baca, wajib baca dulu. Wah, ayatnya itu bicara tentang insan min salsalin min hama'in masnun. Nggak jelas ya suara saya? Iya. Suaranya putus-putus. Breaking up terus, Gus. Jadi kalau kita lihat bahwa di sini disebutkan min salsalin min hama'in masnun. Sebelumnya maaf, dari manusia diciptakan dari saripati tanah, gitu, tanah liat yang kering. Lalu dibaca Bu Tanti tadi dari Allah menggambar kita, menciptakan kita, itu menunjukkan bahwa memang kita ini bukan apa-apa dulu. Lalu kemudian mengaku hebat, merasa cantik, merasa ganteng, nggak mau dihina. Di ayat lain disebutkan manusia itu hanya imahin, air yang hina. Jadi itu bukan kok kemudian ada inkonsistensi Allah, bukan. Awalnya manusia diciptakan dari saripati tanah, siapa? Nabi Adam. Kemudian keturunan selanjutnya itu dari air tadi, air mani, sperma, yang disebut mahin, yang hina. Hina itu sebenarnya bukan karena tidak sempurna, tidak baik, tapi untuk mengingatkan kita. Kami itu hanya dari air yang seperti itu loh, jangan sombong. Lalu kenapa kita diingatkan dari saripati tanah? Kita itu dari tanah. Tanah itu tempatnya di mana sih? Nih, dulur. Tanah tempatnya di mana? Di bawah. Tanah itu ditaruh di atas kepala atau di bawah kaki? Kebiasaannya diinjak atau digotong? Diinjak, Diinjak. Diinjak. Makanya Pak Guru Muhtar itu nggak keliru ketika ngajarin kita untuk tombo hatinya itu adalah ayo siap diremehkan. Bukan biar kita diremehkan, bukan. Kalau ada orang meremehkan, kita santai aja. Memang kita dari tanah kok. Gitu loh. Iya, jadi itu akan membuat derajat kita tinggi. Gitu. Nah, sementara ayat selanjutnya, walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Sementara jin diciptakan dari api yang panas. Tanah dingin nggak? Dingin. Tempatnya di mana? Di bawah. Iya kan? Api. Api itu sifatnya dia menyalanya itu menjilat-jilat ke atas atau ke bawah? Atas. Sifatnya apa? Panas. Jadi orang yang inginnya di atas, terus inginnya dipuji, terus inginnya nggak mau menunduk sama sekali, nyolot aja ke atas, berarti itu kena jin, kena setan. Makanya jin terusir dari
surga karena ndak mau tunduk, bawaannya panas tok. Ada tetangga beli kulkas panas, ada temen naik jabatan panas, ya kan? Ada orang lebih disanjung dari dia panas, panas tok. Ada iklan, kamu ditentukan oleh apa yang kamu kendaraanmu, panas terus beli, nggak mampu kredit. Ini apa? Manusia kok mau dibuat jungkir balik oleh setan, panas kiri, panas kanan. Ayo jadi yang kayak tanah tadi. Oh, kalaupun kita tidak mau jadi kayak tanah, kita akan kembali ke tanah dulu. Ayo, cerdas. Be smart people. Jadi orang yang cerdas. Dengan cara diajak oleh Allah tahu bagaimana ciptaan kita dulu. Itu dari tanah, nggak kayak api. Jangan jadi kayak api yang bawaannya panas, dok. Hidup kepingin, ayo kejar ambisi ini, ambisi itu. Wih, kalau ambisi tentang nggak kayak gimana, biar kita lebih banyak sholat tahajudnya, lebih banyak sedekahnya, lebih banyak tarbiyah atau ngajinya, lebih banyak dakwahnya, lebih banyak rakaat duhanya, lebih banyak puasa tirakatnya. Loh, caranya gimana, Gus? Ya, yuk kerja keras supaya Allah memberikan banyak nikmat kepada kita dalam bentuk sehat, dalam bentuk tenang, dalam bentuk rizki yang halalan thayyibah, lalu rizki itu kita pakai untuk tadi itu berlomba fastabiqul khairat, dingin hidup kita ini menjadi tanah orang yang tidak gampang diprovokasi oleh iklan, tidak gampang diprovokasi oleh orang lain di sekitaran kita. Dihina, ya monggo. Lu tambah tinggi toh sampean. Karena dia tidak mampu. Teman masih ingat yang sudah tua-tua ini. Dulu ada sandiwara Saur Sepuh, lakonnya Brahma Kumbara. Dulu ada dia ajiannya banyak. Ada ajian Bayu Bajra, itu untuk melari cepat secepat angin. Kemudian ada bisa membedakan 4 arah pembeda gerak. Wah. Kemudian ada ajian yang paling hebatnya dia itu ajian serat jiwa level 1 sampai 10. Wah. Tapi ternyata begitu level 10 ada yang bisa ngalahkan, kemudian dia diajari oleh gurunya. Gurunya dia kan siapa nama? Kakek Mani Astagina. Nah, atasnya lagi punya Mamang Kuraya. Nah, ada yang atasnya lagi itu yang ngajarin ajian namanya Lampah Lumpuh. Lampah Lumpuh ini ajian yang tidak pakai banyak jurus ciat-ciat, tapi dia malah justru semeleh. Jadi kalau ada yang mau menyerang dia dengan ajian apa yang sangat hebat itu malah diserap, seleb gitu. Jadi dia kayak menendang angin jadinya. Nah, sampean kalau diserang dengan amarah, dengan fitnah, dengan segala macam itu, lalu sampean tidak membalasnya, sampean tidak melakukan reaksi serupa, sing waras ngalah, itu ajaran lampah lumpuh. Jadi melumpuhkan orang tanpa menyerang mereka. Itu namanya ngalah ketan ngasorake, ngluruk tanpa bolo, sekti tanpa aji-aji. Oh, tak. Gitu. Ya. Jadi kita diajarin oleh Allah jangan kayak jin, ayo jadi kayak manusia. Dengan cara apa? Itu ajian dari Pak Guru ntar itu. Ayo siap diremehkan. Bukan kok kemudian ayo remeh. Bukan. Ayo siap. Supaya tinggi. Mulia kita derajatnya di sisi Allah. Ya. Saya rasa itu. Enggak. Kalau ada yang mau disampaikan. Ini masih hari tasrik toh. Jadi di depannya mestinya ada kopi. Meskipun hari Senin. Emang nggak boleh puasa hari ini, Gus? Ya, nggak boleh lah. Hari tasrik kok. Berapa Nggak hari? boleh. Saya 3 hari setelah hari raya. Kalau hari raya sampean berarti sampai besok tuh tasriknya tuh. oh, lah aku udah sahur ya tadi. Ya, jangan, nggak boleh, haram. Ya ngopi lagi Haram, tuh gitu, ngopi-ngopi. haram bu, haram bu Australia. Oh, pokoknya haram. Jadi misalnya hari Ahad, hari apa kemarin kita? Jumat ya. Jumat itu hari Idul Adha, maka Sabtu, Ahad, Senin itu hari tasyrik namanya. Nggak boleh puasa. Haram. Nah, itu Pak Ju sudah memamerkan airnya.
Oke. Aku bikin kopi kalau gitu. Ya, harus segera bikin kopi. Lagi? Oke, kalau enggak ada saya rasa cukup. Kajian kita pada pagi hari ini. Semangat ya. Jadi tanah. Yang totoh kita akan kembali ke tanah. Akrabi itu tanah. Bilang sama bumi, wahai bumi, doakan aku, dampingi aku supaya nggak jadi orang sombong yang berjalan di atasmu ya bumi ya. Nanti pas aku kembali ke perutmu, tolong jangan jepit aku ya bumi ya. Dekap aku dengan lembut, dengan hangat. Tapi bumi hanya akan mendekap orang yang kembali ke perutnya dengan hangat lembut kalau ketika berjalan di atasnya tidak sombong. Tapi kalau manusia yang berjalan di atasnya sombong dan tidak ingat akhirat, kembali ke perut bumi akan dikepit sampai hari kiamat itu. Iya, makanya Allah perintah wala tamshi fil ardi maroha. Janganlah engkau berjalan di atas bumi dengan itu perintah Allah dan Quran itu. Wala tamshi fil ardi maroha. Jangan engkau berjalan di atas bumi dengan ayo kita jaga Maaf, perilaku. maaf Gus. Mas Slamet, cepat ya. Ye, di ayat 23 itu apa maksudnya? Dan sungguh kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pula yang mewarisi. Yang mewarisi itu yang gimana, Bu? Tadi sudah saya terangkan, toh. Mungkin Ye. agak ngantuk. Jadi, apapun yang kita pakai di dunia ini, entah tanah, sawah, rumah, mobil, toh kalau kita wariskan nanti diwariskan lagi, diwariskan. Nanti toh akhirnya ya Allah yang mewarisi, yang menerima di akhir semua. Yang kedua, tadi sudah saya terangkan panjang lebar juga, bahwa kita ini naik panggung, sandiwara. Bumi inilah panggungnya. Toh nanti ketika akan dihancurkan pada saat kiamat, yang ngeringkesi panggung itu ya tetap Allah. Gunung, laut yang sekarang dirusak oleh manusia ini, itu nanti Allah sendiri yang kami. Jadi milik kita. Kita hanya kembali kepada Allah dalam bentuk ruh. Dalam bentuk ruh. Nggak ada jabatan apa, sertifikat apa, semua. Nggak ada. Itu hanya manusia aja yang bikin-bikin. Semuanya kan Allah yang mewaris. Makanya tadi saya bilang, ayo kita bawa dalam bentuk sangu. Toh kalaupun kita nggak bawa karena pelit, kita ngomong ini itu disimpan, nanti tetap diwarisi Allah. Nah, mending kita kembalikan kepada Allah dalam bentuk sangu kita. Dengan cara apa? Ya, kita sedekahkanlah harta kita, tenaga kita, pikiran kita, semuanya. Ya kan? Kita pakai sekedarnya di dunia untuk anak, istri, tetap secukupnya. Setelah itu kita bawa. Itu teman-teman ya. Ye, Dari itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah merahmati kita, menunjukkan siratal mustaqim. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik wa sallim. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma da'fa'na al bala wal waba wa al-istinam. Amin. Amin. Allahumma fa'ad darajatana fi dunya. Rabbana ma nafaqtu bina ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka. Rabbana hab lana rahmatan wa lana amin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika min dalam sini. Amin ya Allah. Wa barakatuhu Allah ma anzil 'alaina rahmatan wa tatirqatil amtar wa bidaka. Wa ma afrilan sabra wa sabida man nafsu wa kafirun. Amin. A'udzu billahi min syaitanir rajim wa tarki syaqwa wa sawada syamdatil a'dama min jalil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Allahumma rahamna bil Qur'an Gus. waj'al lana imama